Namun sesaat setelah Ardi membuka pintu kamarnya, astagfirullah, jelas, sangat jelas Ardi melihat Wijoyo terlentang di kamar Ardi. Tubuhnya ditutupi kain putih, wajahnya pucat pasi. Matanya yang terpejam itu mendadak terbuka. Mata merah dengan sorot tajam itu menatap ke Ardi. Allahu Akbar, Redi ternyata gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat malam sekalian. Ketemu lagi dengan kami di sini, dan saya di sini Yudi bersama tim Malam Mencekam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kali ini saya akan bacakan satu kisah yang dikirim oleh Kang Yadi di Bandung. Terima kasih buat Kang Yadi. Dan semoga kisah ini banyak memberikan inspirasi yang positif buat kita. Pengalaman yang dialami di kisah ini adalah saat dimana Kang Yadi menceritakan didatangi arwah teman kerja. Tapi di cerita ini sosoknya bukan Kang Yadi. Baik sobat MM sekalian, jangan kemana-mana, tetap di Classic Horror Story. Sobat MM sekalian, ada banyak perdebatan tentang arwah orang yang meninggal. Sebagian mengatakan itu adalah jin yang menyerupai. Sebagian lain percaya bahwa arwah memang ada dan hidup bersama dalam dimensi yang berbeda. Ardi sendiri lebih memilih tidak terlibat dalam perdebatan, mengalir saja sampai dia mengalaminya sendiri dan memilih ada di kubu yang mana. Di umur Ardi yang sudah melewati kepala 3, Ardi belum menikah. Hal itulah yang membuat Ardi memilih tinggal di mes yang disediakan oleh kantor tentunya. Terlebih pekerjaan sebagai seorang editor sebuah surat kabar memaksanya untuk bekerja melewati jam kerja normal, bahkan sampai tengah malam. Ada banyak cerita mistis tentang mes yang menjadi persinggahan sementara para karyawan tersebut. Letaknya ada di belakang kantor. Bangunannya tidak menyatu, melainkan terpisah oleh sebidang tanah seluas kira-kira 100 meter persegi. Bangunan mes sendiri ada di tengah-tengah kebun, merupakan renovasi dari bangunan lama, yaitu
bangunan bekas balai pengobatan yang dikelola oleh salah satu komunitas gereja. Sudah bertahun-tahun terbengkalai. Konon pihak pengelola itu berangkat ke Papua. Ardi pun sering mengalami hal-hal mistis saat bermalam di mes. Seperti tiba-tiba pintu terbuka, angin masuk, lalu disusul oleh benda-benda yang bergerak. Suara orang-orang yang menangis, yang mengerang kesakitan, itu sudah dianggap hal yang lumrah buat Ardi. Meski terkadang membuat bulu kuduknya merinding ketakutan. Penghuni mes bukan hanya Ardi sendirian. Ada Wijoyo, Redi, Rahmat, ada Agus, dan juga ada Rian. Masing-masing diberi kamar tersendiri. Dan mereka kerap bersama-sama mengalami hal mistis. Mereka berani karena ada teman. Namun Ardi harus mengalami saat-saat sendirian di mes. Para penghuni seperti kompak meninggalkannya. Padahal mereka punya alasan masing-masing yang sepertinya tidak dibuat-buat. Maka ketika Ardi sendirian di mes, apa yang Ardi alami? Apa yang terjadi? Setiap malam selalu saja ada bayangan yang berkelebat. Selalu Ardi usahakan untuk acuh dan tidak peduli. Namun pintu kamar selalu terbuka meski sudah dikunci. Saat pintu terbuka itu selalu terasa semilir angin dingin dan kelebat muncul dalam wujud yang menyeramkan. Pergi, pergi kau. Selalu begitu desis Ardi setiap didatangi sosok-sosok yang menyeramkan. Pergi kau, pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di malam itu pun Ardi melantunkan ayat kursi. Sudah lewat tengah malam, Ardi belum juga bisa tidur. Hujan semakin deras. Selimut menutupi seluruh tubuhnya yang sedang dihajar oleh demam. Meski matanya tertutup, namun kelebatan bayangan muncul berkejar-kejaran. Juga suara-suara aneh yang muncul entah dari mana. Tunggu, terasa jelas Ardi dengar suara orang yang mendengkur. Sangat jelas terdengar. Suara dengkuran ini berasal dari kamar sebelah. Kamar Wijoyo. Ya benar, kamar Wijoyo. Apakah Wijoyo datang malam itu? Rasa penasaranlah yang memaksa Ardi untuk membuka mata lalu bangun. Duh, suara petir menggelegar seakan menghantam atap mes. Badan yang terasa linu itu dipaksakan untuk bergerak. Iya,
dengkuran itu semakin jelas. Tidak salah lagi, ada yang tidur di dalam. Dan Ardi merasa yakin kalau itu adalah Wijoyo. Hanya saja, kenapa kedatangan Wijoyo begitu mendadak? Jam berapa dia datang? Setahu Ardi, dari tadi sore hanya ada Ardi dan Gunawan yang tersisa di kantor. Jadi yang menegur itu Wijoyo atau siapa? Ardi mengintip melalui lubang kunci. Namun sebelum matanya sampai, reket, suara pintu terbuka. Dia pencet stop kontak, lampu menyala. Hah? Kamar Wijoyo kosong. Tapi suara dengkuran itu masih saja tetap ada. Siapa kau? Kata Ardi dengan nada agak menantang. Ardi memberanikan diri masuk ke kamar. Menginjak kasur lantai, memeriksa sekeliling. Kini suara dengkuran itu dibarengi dengan bau bangkai yang menyengat sekali. Hidung Ardi tak kuat mencium aroma busuk. Segera dia keluar dan kembali ke kamarnya. Namun sesaat setelah Ardi membuka pintu kamarnya, astagfirullah, jelas, sangat jelas Ardi melihat Wijoyo terlentang di kamar Ardi. Tubuhnya ditutupi kain putih, wajahnya pucat pasi. Matanya yang terpejam itu mendadak terbuka. Mata merah dengan sorot tajam itu menatap ke Ardi. Ya Tuhan, Ardi langsung lari ke kamar Agus. Untung pintunya tidak dikunci. Dia tutup pintunya lalu berdoa. Waktu terus berjalan. Keesokan paginya Ardi berusaha melupakan kejadian semalam. Setelah sarapan dan mandi, Adi bersiap untuk bekerja. Namun tetap saja pikirannya dicecar pertanyaan, apakah Wijoyo sudah meninggal? Wijoyo sosok paling dibenci di lingkungan kantornya. Sosok yang suka menyombongkan diri dengan harta dan intelektualnya. Lelaki setengah abad itu pun suka sekali main perempuan. Bahkan senang menggoda istri atau pacar rekan kerjanya. Maka sumpah serapah dan caci maki pun kerap diterima Wijoyo karena ulahnya yang menjijikan. Pintu terbuka, Gunawan masuk. Wajahnya terlihat memancarkan ketakutan. Kau sudah tahu si Joyo sudah meninggal? Hah? Ardi terkejut. Sampai berucap innalillahi pun hanya dalam hati. Meninggal karena serangan jantung. Coba kau cari beritanya. Ingin sekali Ardi bertanya, bagaimana mungkin kematian Wijoyo menjadi berita?
Namun Ardi menuruti perkataan Gunawan. Dia cari berita di Google dengan kata kunci meninggal karena serangan jantung. Dan betapa kagetnya Ardi saat dia jumpai begitu banyak link berita tentang kematian seorang pelanggan micet. Di berita itu disebutkan seorang lelaki hidung belang meninggal usai memakai jasa PSK. Konon efek dari obat kuat. Jantung Ardi berdebar kencang. Teringat lagi kejadian tadi malam. Wijoyo terbaring dengan tubuh yang ditutupi kain putih. Penampakan itu seperti memberitahu kepada Ardi tentang berita kematian. Penampakan Wijoyo dan suara mendekur begitu ampuh menciutkan nyali Ardi. Ardi pun tak berani tidur sendirian di mes. Dia tidur di sofa di ruang kantor. Sebelumnya Ardi minum obat demam dengan harapan tidurnya bisa nyenyak. Namun sepertinya Ardi kembali akan susah tidur. Gerimis yang turun sejak maghrib berubah menjadi hujan yang lebat. Semakin malam, hujan malah semakin mengganas. Dedaunan, dahan dan ranting beterbangan. Sebagian ada yang terbang dan menghantam kaca. Tirai di dalam ruangan pun bergerak disentuh angin. Ketakutan yang Ardi rasakan malam itu terasa lebih kuat dari kemarin malam. Bayangan dan suara-suara kembali mendatanginya. Ardi terus melafalkan doa, namun bukannya lenyap, malah semakin menggejala. Bahkan udara di dalam terasa panas. Hawa yang sungguh terasa tidak nyaman. Roket. Terbuka pintu yang memisahkan ruangan tamu dengan aula. Terdengar suara langkah kaki yang masuk. Bluk, 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 bluk. Suara itu melewati kursi yang dipakainya dan berhenti di sofa yang ujung. Langkah kaki itu terhenti, namun disusul oleh suara tangis yang menyayat. Terasa janggal baginya. Karena tangisan itu adalah tangisan lelaki. Antara takut dan prihatin, Ardi beranikan diri untuk bangun, lalu menyalakan lampu. Astagfirullahaladzim. Ternyata Redi yang menangis. Ardi mengira itu siapa. Maka dia dekatilah temannya itu, menepuk bahunya, lalu dia bertanya, "Red, ada apa? Apa yang terjadi?" Redi tidak menjawab, namun tangisannya itu mereda. "Cerita padaku, apa yang terjadi padamu?" Redi akhirnya berhenti menangis. "Red," Ardi menggoyang-goyangkan bahunya Redi. Redi masih diam. Dan
dengan wajah yang masih tertunduk. Dia memberikan ke Ardi secari kertas dan Ardi menerimanya. Ingin Ardi baca tulisan itu, namun terasa ada yang menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kang, bangun Kang. Saat Ardi membuka mata yang terasa berat, tampak Gunawan berdiri menatapnya. Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah aku dan Redi bertemu di alam mimpi? Itulah lamunan Ardi saat itu. Ayo bangun, bos nelpon tuh. Katanya ada acara pagi ini. Bantu aku menata kursi, ujar Gunawan. Ardi pun bangun, terduduk di kursi. Beragam pertanyaan menggelayut di benaknya. Apakah tadi malam Redi ke kantor? Gunawan melihat ada 3 motor yang berjejer di tempat parkir. Sepertinya ada orang. Baguslah, jadi ada tenaga tambahan. Mendengarnya, hati Ardi menjadi tenang. Dia pun berdiri tanpa cuci muka dulu. Ardi mengikuti langkah Gunawan yang berjalan menuju mes. Dari kejauhan dia melihat pintu mes terbuka. Melihat ada sepatu Redi. Ardi tidak curiga apapun. Mereka bahkan langsung bergerak menuju kamarnya. Gunawan membuka pintu kamar. Kasur lantainya kosong. Namun mereka melihat ada kaki yang menggantung. Mereka telusuri dan astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Redi ternyata gantung diri. Si Redi bunuh diri. Gimana ini? Gunawan tampak begitu gugup. Tubuh Ardi gemetar melihat manusia menggantung di tambang yang membelit lehernya. Matanya terbelalak, lidah menjulur keluar. Pemandangan yang sungguh mengerikan. Di antara ketakutan itu, tiba-tiba Ardi teringat kejadian tadi malam. Redi yang menangis dan memberikan secari kertas. Apakah itu mimpi? Saat Ardi merogoh saku celananya, memang dia jumpai ada kertas di saku. Langsung Ardi buka dan dia baca tulisannya. Aku punya hutang pinjaman online 60 juta dan akan terus bertambah karena aku tak sanggup melunasinya. Jika aku tetap hidup, hutangku akan terus menumpuk. Lebih baik aku mati, biar hutangku terhenti. Sampaikan pada keluargaku, tolong lunasi hutangku. Sampaikan maafku untuk semua orang. Aku pamit. Tertanda Redi. Ardi kehilangan kata-kata dan tak percaya atas kaitan kejadian tadi malam dan pagi ini. Gunawan menelepon atasannya, melaporkan kejadian yang terjadi. Ardi pun ingin menghadap atasannya untuk mengajukan cuti. Sobat teman sekalian, demikian kisah
yang dialami oleh Ardi. Semoga kisah ini banyak memberikan hal positif kepada kita. Sobat MM sekalian, jika Anda punya pengalaman pribadi, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami siapkan. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam pamit undur. Sampai ketemu di klasik horor story berikutnya.